Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas tentang translation atau penerjemahan. Kita akan melanjutkan submateri tentang translation ini, yaitu tentang 8 translation methods. 8 metode penerjemahan. Ya, metode ini pernah disampaikan oleh Newmark. Oke, langsung saja kita bahas ke-8 metode penerjemahan ini. Nah, di sini menurut Newmark, ya, dia membuat sebuah diagram V ya di tahun 1988 ini. Kita lihat di sini ada diagramnya. Di sini di sebelah kiri kita lihat ada search language emphasis dan sebelah kanan ada target language emphasis. Ini yang sebelah kiri ini berorientasi kepada bahasa sumber. Di antaranya ada word forward translation, literal translation, faithful translation, semantic translation. Yang sebelah kanan di sini tentang berorientasi kepada target language atau bahasa sasaran. Di sini ada adaptation translation, free translation, idiomatic translation, dan juga ada communicative translation. Jadi semua metode ini ya ada 8. Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya ingat, nanti di pembahasan ya ada contoh dan tertulis di sini misalkan ada SL, itu maksudnya adalah search language, dan TL target language. Ya, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Ini dalam bahasa Indonesianya BSU atau BSA. Sedangkan untuk ST itu adalah search tag, dan untuk T dan T ini target text ya dalam bahasa Indonesia. Search tag ini adalah TSU ya atau teks sumber, dan target text ini adalah TSA atau teks sasaran. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Langsung saja yang pertama di sini ada metode word forward translation. Ya, apa itu word forward translation? Ini merupakan sebuah metode penerjemahan di mana ya untuk urutan kata bahasa sumbernya tetap dipertahankan dan kata-kata yang diterjemahkan secara tunggal ya kata-kata diterjemahkan secara tunggal menurut maknanya yang paling umum ya di luar konteks. Kita lihat di sini contohnya untuk ya TSU atau teks sumber. Look, little guy, you all shouldn't be doing that. Nah, untuk TSA-nya atau teks sasaran, look di sini diartikan lihat, little ini kecil, guy ini anak, you ini kamu, all ini semua, shouldn't ini harus tidak, be doing that ini melakukan ini, ya. Oke. Nah, ini seperti kaku banget ya. Karena di sini menerjemahkannya metode penerjemahannya word forward, kata demi kata. Ya, hanya atau yang sesuai dengan urutan katanya, word order. Ya, ini untuk metode penerjemahan word forward. Oke. Sehingga tidak sesuai dengan gramatikal. Ya, jadi hanya menerjemahkan kata per kata. Kita lanjut yang metode kedua yaitu literal translation. Ya. Nah, untuk metode ini ya metode translation penerjemahan literal ini di mana susunan tata bahasa atau susunan gramatikalnya itu dari BSU ya, dari bahasa sumber itu diubah menjadi padanan bahasa sasaran yang paling dekat ya, yang terdekat ya. Tetapi untuk lexical words-nya atau kata-kata leksikalnya ini diterjemahkan lagi ya secara tunggal ya di luar konteks.
Coba kita lihat lagi contohnya. Di sini ada search language atau bahasa sumber. Look, little guy, you all shouldn't be doing that. Ya. Kemudian target language-nya atau bahasa sasarannya, lihat, ini look, little guy, ini anak kecil, kalau tadi kecil anak. Ya. Tadi di word for word translation diartikan kecil anak. Kalau ini little guy diartikan anak kecil. Nah, ini pas. Ya. Ini untuk lexical word-nya, again translation. Again translated, singly. Ya. Kemudian you all shouldn't be doing that. Kamu semua seharusnya tidak berbuat seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk little guy diartikan anak kecil, berarti grammatical construction-nya ini are converted, diubah. Ya. Dan juga the lexical words-nya again are again translated singly, out of context. Ya, seperti yang you all shouldn't be doing that. Kamu semua seharusnya tidak berbuat seperti itu. Nah, ini masih mendingan dengan metode penerjemahan tadi yang pertama ya. Oke. Berikutnya di sini metode penerjemahan yang ketiga ini ada faithful translation. Ya, penerjemahan setia. Faithful translation ini ya, lihat menerjemahkan makna kontekstual ya yang tepat ya dari aslinya ya dalam batasan susunan gramatikal bahasa sasaran ya. Oke. Dalam susunan gramatikal dalam batasan susunan gramatikal bahasa sasaran. Nah, metode penerjemahan ini ya cenderung setia, cenderung tetap ya pada teks sumber. Sehingga oleh karena itu penerjemahannya terkadang mengalami atau dianggap canggung ya ataupun aneh. Oke, kita lihat contohnya di sini ya, search language-nya bahasa sumbernya I have quite a few friends. Kemudian untuk target language-nya bahasa sasarannya saya mempunyai, ya saya ini I, have ini mempunyai, quiet ini diartikan sama sekali, a few ini diartikan tidak banyak, friends diartikan teman. Oke. Ini menerjemahkannya makna ya, menerjemahkan makna kontekstual secara tepat. Ya, dari teks asli. Berarti bagus ya. Dalam batasan dari susunan gramatikal ya bahasa sasaran. Ya, tadi penerjemahan ini cenderung tetap ya atau cenderung setia pada teks sumber. Ya, oleh karena itu penerjemahannya terkadang dianggap atau mengalami kecanggungan, agak canggung, kaku ya, dan juga kadang aneh. Ya, seperti itu. Oke. Baik. Walaupun sedikit aneh tapi masih mendingan dengan yang penerjemahan yang sebelumnya gitu ya. Oke. Ini metode penerjemahan yang ketiga. Kita akan lanjutkan metode penerjemahan yang keempat yaitu semantic translation. Nah, metode penerjemahan semantik ini sebuah metode penerjemahan yang berbeda dengan metode penerjemahan faithful yang ketiga tadi. Ya. Oke, di sini hanya saja ini harus lebih mempertimbangkan nilai estetika ya dari teks bahasa sumber ya, seperti itu. Nah, kata semantik ini berkaitan dengan makna ya. Kemudian metode penerjemahan semantik ini juga ya merupakan metode ya, merupakan metode terjemahan di mana penerjemah berusaha ya sedikit mungkin
mendekati ya kemungkinan makna yang disampaikan oleh kata-kata tersebut. Ya. Seperti itu. Baik, kita lihat contohnya di sini. Search language-nya atau SL-nya, he is a bookworm. Nah, kita terjemahkan untuk bahasa sasarannya. Dia, ya he untuk laki-laki, is adalah a bookworm. Nah, ini untuk a bookworm, ya dimaknai seorang yang suka sekali membaca. Seperti itu ya. Jadi si penerjemah ini berusaha untuk sedekat mungkin dengan makna yang disampaikan oleh kata-kata. A bookworm. Ini memiliki makna seseorang yang suka sekali membaca. Ya, seperti itu. Dan di sini lebih memperhatikan nilai estetikanya ya dari teks bahasa sumber. Ya, dari frase a bookworm dikatakan, diartikan atau diterjemahkan menjadi seorang yang suka sekali membaca. Oke. Berikutnya metode yang kelima yaitu adaptation translation. Nah, apa itu adaptation translation? Ini merupakan metode penerjemahan ya. Metode penerjemahan yang merupakan bentuk penerjemahan paling bebas. Ya. The freest form of translation. Ini bentuk penerjemahan yang paling bebas ya. Dan digunakan terutama untuk drama atau sandiwara atau komedi. Dan juga untuk poetry, puisi ya. Di antaranya dari drama atau sandiwara atau puisi ini ada yang mengarah kepada temanya, karakternya, alurnya yang biasanya dipertahankan. Ya. Budaya bahasa sumbernya itu diubah ya menjadi budaya bahasa sasaran dan teksnya kemudian juga ditulis ulang. Ya. Oke, kita lihat contohnya dari metode adaptation translation, penerjemahan adaptasi. Oke, di sini source language-nya, bahasa sumbernya, hey, June, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Ya, oke, kita terjemahkan menjadi bahasa sasaran di sini. Hey, you don't make it bad. Ini diartikan kasih di manakah? Take a sad song and make it better. Mengapa kau tinggalkan aku? Remember to let her into your heart. Ingat-ingatlah kau padaku. Then you can start to make it better. Janji setia takkan ku lupa. Ya, seperti itu. Ini metode adaptation translation. Ya, penerjemahan atau metode penerjemahan adaptasi. Di mana bentuk penerjemahannya ini paling bebas. Ya. Ini khusus untuk puisi, sandiwara yang berkaitan tentang tema, karakter dan juga alur. Ya. Oke. Demikian ya. Kemudian metode penerjemahan yang keenam di sini ada free translation. Ya. Free translation. Kita lihat apa itu metode penerjemahan free translation. Di sini metode penerjemahan free translation ini menghasilkan teks bahasa sasaran tanpa style atau gaya, form, bentuk dan juga content of the original. Isi aslinya. Nah, contoh di sini the flowers in the garden. Itu untuk source language-nya, bahasa sumbernya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran menjadi the flowers, ini bunga-bunga in the garden, yang tumbuh di kebun. Nah, ini metode penerjemahan free translation. Ya, di mana menghasilkan
bahasa sasaran, ya, teks bahasa sasaran tanpa adanya gaya, bentuk, ataupun isi aslinya. Ya. Oke. Ini contohnya. Baik, yang ketujuh, di sini metode penerjemahan idiomatik. Ya. Nah, apa itu metode penerjemahan idiomatik? Metode ini menghasilkan pesan dari aslinya tetapi cenderung mendistorsi, ya, mendistorsi nuansa makna dengan lebih memilih, ya, mendistorsi atau mengubah nuansa makna, ya, dengan lebih memilih bahasa sehari-hari dan idiom, di mana, ya, metode ini tidak ada dalam aslinya. Contoh, I don't have my eye on you. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal, ya, diartikan, ya, saya tidak punya mata di dalam dirimu, atau makna lain, ya, saya tidak memperhatikan Anda. Tapi di sini makna untuk I don't have my eye on you bisa diartikan I don't remember you atau I'm all ready to go. Seperti itu, ya. Oke, ini yang bersifat idiom. Oke. Berikutnya yang terakhir yaitu metode penerjemahan communicative atau communicative translation method. Nah, apa itu communicative translation? Di sini ini merupakan metode penerjemahan yang menampilkan makna kontekstual yang tepat dari teks asli dengan cara yang konten dan dengan cara, ya, kita ulangi, metode ini menampilkan, ya, makna kontekstual yang tepat, ya, dari teks aslinya dengan cara di mana baik isi maupun bahasanya ini bisa lebih mudah diterima maupun bisa lebih mudah difahami, ya, oleh si para pembaca. Nah, contoh misalkan dalam kalimat ini TSU atau teks sumbernya, ya, beware of the dog. Sedangkan untuk teks sasarannya ini diartikan sebagai awas anjing galak. Ya, seperti itu. Ini communicative translation. Seperti itu, ya. Oke. Saya kira demikian penjelasan tentang Aids Translation Method. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan untuk mendapatkan filenya silahkan nanti bisa di-download atau diklik di bagian deskripsi video ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.